Sekarang ni saya dekat Peak Chinatown di Jakarta. Dekat Indonesia ni ada dalam sekitar 7 juta populasi Cina Indonesia. Kita 3 hingga 4% lah daripada keseluruhan populasi Indonesia. Uniknya Cina Indonesia ni dia tak sama macam Cina Malaysia tau. Cina Indonesia ni memang sangat diasimilasi dengan Indonesia. Dia ibarat Cina Kelantan. Dekat sini memang orang Cina cakap dalam bahasa Indonesia lah. Ramai juga dalam kalangan mereka ni yang tak tahu bahasa Cina langsung. Mereka ni cakap dalam bahasa Indonesia. Muka memang Cina. Muka memang Cina habis lah macam Cina Malaysia lah. Tapi memang asimilasi dengan penduduk pribumi dekat sini. Kalau dekat luar mereka cakap bahasa Indonesia lah. Tapi dekat rumah mereka boleh cakap dalam bahasa ibunda mereka. Nama mereka pun ada dua tau. Versi Cina, ada yang nama versi Indonesia. Beza kan dengan Cina di Malaysia. Sebab konsep yang kita pakai di Malaysia tu integrasi. Tapi di Indonesia dia pakai konsep asimilasi. Kalau korang datang ke Jakarta, korang kena lawat Peak Chinatown ni. Ada yang halal. Saya kira ini Chinatown. Tapi kok yang punya namanya Pak Bambang, bukan Lim atau Tan. Begitu celetukan seorang influencer asal Malaysia saat pertama kali menampakkan kaki di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Ia sempat mengira sedang berada di kawasan Tionghoa seperti yang sering ia temui di Malaysia. Bangunan bergaya klasik Tiongkok, lampion merah menyala, dan aroma masakan oriental di udara. Tapi yang bikin kita tercengang bukan hanya arsitekturnya, melainkan kenyataan bahwa di balik semua itu, para pemilik bisnis justru memiliki nama-nama khas Indonesia. Bukan hanya itu, saat ia berbicara langsung, mereka malah lebih lancar berbahasa Indonesia dibanding bahasa Tionghoa. Ia pun membandingkan dengan Malaysia, di mana pemilik toko di kawasan Pecinan biasanya tetap mempertahankan nama Mandarin dan berbicara dalam dialek Tionghoa. Di Peak, ia melihat sesuatu yang berbeda. Budaya Tionghoa tetap hidup, tapi jiwa Indonesianya sangat kuat. Ini haru, namanya berbaur, bangunannya Tionghoa, tapi semangatnya Indonesia, ujar sang influencer dengan penuh kagum. Baru sampai di Indonesia, tepatnya di kawasan Peak, Pantai Indah Kapuk, seorang influencer asal Malaysia langsung dibuat kagum. Ia tak menyangka di tengah kota Jakarta ada sebuah arena modern yang mayoritas penggunanya bergaya arsitektur Tionghoa klasik. Dari gerbang merah besar, lampion bergantung, hingga ukiran-ukiran oriental yang begitu mencolok. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya desain yang bangunannya, melainkan fakta bahwa di balik semua tampilan ala Tionghoa itu, justru nama-nama pemiliknya sangat khas Indonesia. Hendrawan, Surya, Agung, dan lainnya. Bukan Lim, Tan, atau Li, seperti yang biasa ia temui di Malaysia. Ia pun sempat berbincang dengan beberapa pemilik usaha dan staf toko. Dan lagi-lagi, rasanya heran bertambah orang-orang di balik bisnis bergaya Tionghoa itu ternyata lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Mandarin atau Hokkien. Hal ini sangat kontras dengan kondisi di Malaysia, di mana bisnis Tionghoa biasanya dikelola oleh warga keturunan yang lebih dominan menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Tionghoa lainnya. Ini unik banget, katanya. Di Malaysia, kalau sudah lihat bangunan gaya Tionghoa, biasanya yang punya juga ngomong Mandarin atau Hokkien. Tapi di sini desain Cina banget, tapi orangnya Indonesia sejati. Saya salut. Jadi influencer ini sangat bangga dengan Indonesia karena walaupun bangunannya Tionghoa, tapi orang-orangnya